Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah kita, karena kita tahu saudara kasih bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di hari ini. Kita tidak akan pernah sanggup menambah satu hasta, satu jengkal pun dalam hidup kita kalau bukan karena Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi mendengarkan kesaksian daripada Nyonya Hawi Majutak Inang Duri Pardede. Ada rasa harum bagi kita, terlebih bagi saya, karena kebersamaan kita sudah cukup lama dalam keadaan suka maupun duka. Ibu ini sama dengan ibu-ibu yang lain juga adalah pejuang kehidupan, beserta dengan 3 anak-anaknya, 2 laki-laki 1 perempuan. Seperti Jokowi juga ibu ini, bolak-balik pindah. Dulu pun kata si Jokowi dia sering pindah dari bantaran sungai, sewa sana sewa sini. Akhirnya dia juga tanpa pernah dipikirkannya menjadi seorang presiden. Ibu ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali pindah. Dan tentu kami, kalau saya katakan dengan berat hati, ada juga untuk berpisah dengan ibu kita ini. Namun oleh karena hukum Taurat pasal yang kelima, ibu ini akan segera meninggalkan Tanjung Merawah untuk pulang ke Lampung Sidikala untuk merawat ibu ya. Jadi nantilah kita bikin acara ringkas untuk ibu kita ini. Dan yang kedua, kita bawa dalam doa Nyonya Sinagi Duru Putar mengalami kecelakaan dengan luka sobek serta di Sumajujung Inangi, beberapa jahitan. Mungkin kemarin semalam ini kecelakaan, karena yang setahu dengan kami si Devi apa dicetakannya lah. Nah, jadi yang menabrak juga Duru Putar, yaitu anaknya W Putar. Putar berjumpa dengan Putar, itulah mudah-mudahan jangan berputar-putar. Ya, nanti pulang dari gereja ini kita, karena dekat, kita topang ibu ini. Kita tahu bersama bahwa ibu ini adalah single parent, orang tua tunggal, tanpa penghasilan tetap, sehingga dihimbau dengan kita, alangkah baiknya kalau kita saling menolong. Puji Tuhan. Baik, saudara terkasih, mari kita menyiapkan hati kita. Saya akan mengajak saudara untuk mengalami ketenteraman dan ketenangan dalam hati, menjadi orang yang bijaksana, mengambil keputusan dan yang tetap bergantung kepada Tuhan. Sebab itu topik khotbah hari ini, keajaiban bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Sering kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan karena kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan dapat melakukan apapun. Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat, karena ini adalah topik, maka saya kutip ayat per ayat dari Alkitab. Bukan khotbah bersifat ekspostori yang dikupas dari perikop diangkat menjadi khotbah, tapi ini khotbah bersifat topik. Jadi saya kutip ayat per ayat dari dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengan judul topik kita keajaiban bersyukur. Mana? Terima kasih buat Yusuf Lening ya, yang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mengapa kita harus bersyukur? Ini penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan ada 4 yang mendorong, seperti khotbah minggu semalam, ada motivasi, daya dorong, penggerak yang kuat dalam hati kita yang mendorong kita untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat satu persatu untuk pelajaran penting bagi kita. Alasan kita yang pertama untuk bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Puji Tuhan. Kita Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Alasan kita bersyukur yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Kita baca ke depan 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Ini firman Allah ini ditujukan kepada generasi atau pemimpin yang baru selepas Musa itu Joshua. Kita perlu tahu bahwa ketika Joshua dipanggil Tuhan untuk meneruskan karya Musa, pada saat itu dia sudah berusia 70 tahun. Berapa Bapak Ibu? 70 tahun. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan bimbang. Karena secara faktor usia dia sudah dikategorikan sudah lansia, lanjut usia, berusia 70 tahun. Ketika Musa, Joshua dan semua orang-orang Israel yang diperhitungkan 800 pria dewasa, belum dihitung anak-anak dan kaum ibu, berarti diperhitungkan sekitar 2 juta orang yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Pada saat itu saya terkasih bahwa Joshua masih berusia relatif muda, berusia 30 tahun. Ketika dia telah ditentukan oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin umat Israel masuk ke tanah terjanji yang terkasih, Allah memberi penguatan. Dikatakan bahwa yang terkasih, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Puji Tuhan. Dan perkataan firman Tuhan itu kekal. Maka hal yang pertama, saudara terkasih, yang merupakan alasan kita bersyukur karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan jemaatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak akan pernah. Inilah saudara terkasih yang perlu kita renungkan dalam hidup kita ini. Ketika kita menyadari, ketika kita imani bahwa Allah kita tetap bersama dengan kita dalam keadaan, dalam situasi apapun. Jadi jangan dong alasan amang-inang, dulu berbaju untuk engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena hingga pada detik ini, di tengah-tengah ibadah kita ini, Tuhan tetap beserta dengan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ya. Yang kedua, saudara kasih, bahwa apapun yang terjadi punya alasan untuk bersyukur. Mau suka, mau duka, mau apapun keadaan yang kita alami sekarang ini. Apapun yang kau alami, hai kaum bapak, kaum ibu, kita harus bersyukur karena kita punya alasan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan di sana? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal ini sulit untuk dilakukan. Kalau kita dalam keadaan sehat,
keuangan kita dapat kita kategorikan baik, suasana begitu indah, tidak ada sesuatu yang memberatkan hati kita, sungguh mudah untuk bersyukur. Tetapi bagaimana bila mana kita mengalami duka? Seperti yang dialami ibu kita ini kan, dari jemaat ini. Kemarin pulang gereja karena kita merasa satu si tahun dohot beruta sedikit nampe oleh sekedar mungkin Pak Bapak bilang cukup ada gereja ta dohot manaon benar mulai gereja di jodoh beruta sedikit baru di pendeta gitu mau. Oleh sebab itu saudara terkasih, mau suka maupun duka, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika sehubungan dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Sangat pentinglah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan, dalam situasi apapun. Puji Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersyukur? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam Roma pasal 8 ayat 28, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Roma 8 ayat 28 kita baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin Bapak Ibu bahwa jemaat di sini sudah paham ini firman Roma 8 ayat 28 ini. Sehingga Allah mengilhami Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami aniaya yang sangat berat. Ya, kita tahu Bapak Ibu bagaimana keadaan orang-orang Kristen Roma pada saat itu. Mereka dituduh, difitnah. Difitnah bagaimana? Mereka difitnah, dituduh bahwa pelaku pembakaran atau kebakaran yang terjadi di kota Roma itu ditujukan kepada orang-orang Kristen, supaya ada alasan daripada kasar itu untuk menangkap orang-orang Kristen. Karena tidak sembarang dalam hukum Roma untuk menangkap orang, mengadili dan menghakimi. Harus punya alasan yang kuat. Untuk itulah mereka difitnah. Maka apa yang terjadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus? Sangat banyak orang-orang Kristen ketika itu yang ditangkap dan dikumpulkan di kota Roma, disiram dengan minyak dan dibakar hidup-hidup. Sehingga api yang membakar orang-orang Kristen persen itu menerangi kota Roma, Italia sekarang ini. Sehingga bagi orang-orang Kristen lain yang tidak tertangkap pada saat itu mengalami trauma, mengalami rasa khawatir. Jangan-jangan mereka juga akan segera ditangkap dan dilakukan secara biadab oleh Kaisar Roma pada saat itu. Di samping itu saya terkasih, orang-orang Kristen di sana bukan hanya dibakar hidup-hidup, mereka dimasukkan ke dalam liang atau singa yang sengaja dilaparkan, dan mereka dibuat menjadi tontonan di Kolosium Roma. Orang-orang Kristen itu dikumpulkan, maka dikeluarkanlah singa-singa yang sengaja dilaparkan ini. Untuk apa? Untuk menerkam dan memakan tubuh orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga bekerjalah
tentara Romawi dengan membawa kemenyan sedikit menjumpai orang-orang Kristen dengan ancaman yang sangat berat. Kalau engkau masih tetap percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang-orang Kristen yang lain. Tetapi ketika engkau mau membakar kemenyan ini dan mengakui kaisar kita lah yang menjadi Tuhan, maka engkau akan lepas dari penderitaan yang hebat. Saudaraku, hal inilah yang mendorong Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus menuliskan firman Tuhan ini, yang juga berlaku bagi kita yang lahir di zaman yang modern ini. Walaupun mungkin penderitaan kita tidak sama dengan penderitaan orang-orang Kristen mula-mula, tetapi semua orang Kristen mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alasan yang ketiga, sang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Sama seperti jamu yang kita nikmati itu, ya, diolah dengan berbagai bahan. Ada yang pahit, ada yang kelat, ada yang lain sebagainya. Tapi dicampur itu untuk menjadi obat begitu. Maka alasan yang ketiga ini, saudara terkasih, perlu kita imani, kita lakukan. Janganlah kita lupa akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur? Datang beribadah, baca Alkitab, masuk persekutuan ibadah marga, ibadah persahur tahun, ibadah gereja, dan lain sebagainya. Ada berkat, keajaiban berkat yang akan engkau terima ketika engkau menjadi seorang jemaat yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saudara terkasih, bagaimana Kristen mula-mula di rumah ini sangat menjadikan. Dengan keberadaan kita sekarang ini, entah kita kurang sehat, entah kita kurang duit, kita harus tetap datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak jauh dari bengkel saya di jalan Abito Menduru, Titi Bobrok, seorang suami istri naik sepeda motor, dirampok. Ketika dia dirampok, maka si bapak ini mengejar si perampok. Ya, tentu dia kan tidak tenang lagi mengendarakan kendaraannya. Apa yang terjadi? Terpeleset si bapak ini, terjerembab, kepalanya benturan kuat ke aspal dan mati seketika. Sangat menyedihkan. Jadi pelajaran itu kita mau masuk sama alai belum itu waduh kita sama nih, ya. Bila mana ada orang-orang jahat mengambil kereta kita, udahlah kasih aja lah kereta itu, akan datang kereta yang baru. Dan gitu, itu daripada kita begini kita terjadi. Oleh sebab itu, saudara terkasih, kita yang diselamatkan Tuhan, kita yang diberkati Tuhan dengan berbagai cara. Karena firman Tuhan tadi, saudara terkasih, bahwa kita jelas sangat menyadari dan mengetahui bahwa apapun kata firman Tuhan yang terjadi atas hidup kita, pastilah mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena itu adalah rencana Allah yang memanggil kita. Tangan Tuhan akan bekerja di dalam persoalan yang kau hadapi sekarang ini untuk membentuk, memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Puji Tuhan. Alasan yang keempat, Bapak Ibu, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan?
Di dalam Roma pasal 10 ayat 11, ini firman Tuhan sering disampaikan Inang Nur Selai sama saya. Ya sering sampaikan kita dengar. Ya namanya Mbak Muta tadi kan Nur Selai. Roma 10 ayat 11. Ya, alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kalaupun kita terjatuh, tidak akan membiarkan tergeletak. Roma 10 ayat 11. Puji Tuhan. Kita baca ke depan 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Sekarang kepada siapa engkau percaya? Tentu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus pasti bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah membuat kita menjadi malu, kecuali engkau sendiri yang mempermalukan dirimu sendiri dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita berpegang kuat, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Dia, Dia sumber pengharapan kita, Dia dasar kita untuk berharap. Ini kembali kepada ditujukan kepada orang Roma ini, untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang Kristen yang teraniaya tersebut, bahwa Tuhan akan bertindak menolong mereka. Dunia boleh mempermalukan mereka, tetapi Tuhan akan menolong dan tidak akan membiarkan. Dunia ini akan berupaya, itu iblis setan, mempermalukan kita dengan berbagai cara. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Puji Tuhan. Jadi alasan kita yang keempat untuk bersyukur kepada Tuhan yang terkasih, bahwa Dia tidak akan pernah mempermalukan, dan apabila pun kita terjatuh, Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 24. Ya, alasan yang keempat. Kita baca ke depan 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia, yaitu kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kelemahan kita dengan berbagai hal, bisa jadi kita terjatuh. Itu lumrah bagi semua manusia. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Puji Tuhan. Dia akan menolong. Dia akan tepati janjinya. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Dia sanggup, Dia memiliki kekuasaan untuk melakukan semua janji-janji. Bila mana kau mempercayai setiap firman yang kau dengarkan, maka sang terkasih, alasan kita yang keempat, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan membuat suatu jaminan bagi kita bahwa Dia tidak akan pernah mempermalukan dan Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan, coba kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita. Karena kita percaya ketika kita memuji Allah, ada berkat, ada hadirat Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu tangan dengan sukacita. Puji Tuhan. Sampai
kasih, kita diajari Tuhan bukan hanya untuk bersyukur, tetapi ada keajaiban yang datang kemudian ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu kata firman Tuhan tadi, bahwa tangannya akan menopang kita. Puji Tuhan. Abang Pendeta Utabalian, apalah upah kami sebagai jemaat kalau kami tetap bersyukur kepada Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan dan memberikan kewajiban-kewajiban seperti Tuhan Yesus katakan, apa yang untuk negara kasihkan ke negara, apa untuk gereja kasihkan kepada gereja. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada 5 hal yang dapat kita nikmati dari keajaiban bersyukur ini. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Yang pertama, saudara kasih, hati kita tentram dan tenang. Puji Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kelima. Ya. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan pasti hatinya tentram dan tenang. Puji Tuhan. Walaupun batu bertubi-tubi, gelombang badai berganti silih berganti, kita tetap tenang. Karena ada juru kunci kita, pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebab itu jangan lupa bersyukur. Coba nanti engkau perhatikan, pulang kau dari gereja ini, perhatikanlah, perbandingkanlah dirimu dengan orang-orang yang tidak pernah bergereja, atau orang-orang yang tidak bersyukur. Ketika menghadapi persoalan, apa yang mereka alami? Hanya busan panik. Tetapi engkau yang hadir pada saat hari ini, firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada jalan harapanku. Yang kedua, saudara kasih, berkat yang akan engkau terima ketika engkau menjadi pribadi yang pintar bersyukur. Engkau akan menjadi orang yang sabar. Puji Tuhan. Sudah tentram, tenang, sabar pula. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12, firman Tuhan berkata di sana, bersabarlah di dalam segala kesusahan. Kenapa kita harus bersabar, Bapak Ibu, dalam keadaan susah? Karena dalam kesabaran itu, firman Tuhan berkata, Amsal pasal 16 ayat 32. Ya. Apa kata firman Tuhan? Amsal 16 ayat 32. Mari kita lihat, saudara kasih, apa yang akan engkau terima ketika engkau bersyukur dan Tuhan akan memberikan kepada engkau rasa sabar yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kita baca ke depan, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Puji Tuhan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Puji Tuhan. Banyak tokoh pahlawan yang kita kenal, ya. Tetapi ketika engkau bersyukur dan engkau mendapat kesabaran, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Puji Tuhan. Karena sabar ini bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu. Ketika engkau dihianati, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau difitnah, ketika engkau digosip, ketika engkau dibicarakan hal-hal yang aneh, bagaimana engkau tetap sabar menghadapi persoalan itu? Tetapi orang Kristen itu, saudara kasih, harus membalaskan semuanya itu dengan kesabaran. Rasul Paulus melanjutkan firman Tuhan, saudara kasih, ketika kami dicaci, kami memberkati. Dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak dibiarkan sendirian. Dia melebihi seorang pahlawan. Bahkan sepanjang sejarah dunia ini, sampai sebelum ajal dunia datang, nama Paulus itu menjadi seorang pahlawan yang lebih perkasa bagi kita. Puji Tuhan. Dan engkau juga akan mengalami hal yang sama. Semua kita mengalami persoalan hidup, ya tidak perlu saya panjang lebar saya jelaskan. Tetapi rasa sabar ini perlu kita kembangkan. Melalui apa? Melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa.
Sebab rasa sabar, rasa tenang dan tentram itu seperti apa yang telah saya pernah khotbahkan di gereja ini, makrutumeo kalau saya tidak lupa, yaitu dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun kita masih tetap menghadapinya dengan rasa tenang, karena ada kesabaran yang melebihi daripada seorang pahlawan bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang berikut saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, ya, yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Tuhan. Perhatikanlah hidupku baik-baik, ya. Kalau kau menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulutmu akan menjadi kata-kata yang membangun dan memberikan ketenangan juga kepada orang lain. Efesus pasal 4 ayat 29 saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Efesus 4 ayat 29. Rasul Paulus mengingatkan anak Tuhan yang ada di Efesus supaya dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Puji Tuhan. Dan ini hanya dapat keluar dari orang yang senantiasa pintar bersyukur. Kata-kata yang keluar dari engkau akan menjadi kata-kata yang bermakna. Puji Tuhan. Kata-kata yang keluar dari keluargamu menjadi kata-kata yang membangun keluarga yang lain yang sedang mengalami kelemahan. Dalam salah satu buku yang saya baca, ya, diberitahulah di situ tentang 3 tingkat kehidupan, ya, 3 tingkat kehidupan di dunia ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa bertahan, ya, dengan berbagai cara. Ya, saya beri aja contoh dari kita yang ada di gereja ini, ya, mulai dari dia berbutut pagi-pagi, dibuang menggeleng ada 2 alat yang berbutut, mulai berbutut, lalu saya menuci halak, nung menuci halak, lalu saya belajar usang dulu, asal murah, turun murah dari semua. Ya, itu semua dilakukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, sama seperti yang pernah saya alami ketika pertama kali tahun 80-an menginjakkan kaki di kota Medan sana, hanya untuk bertahan hidup supaya bisa makan. Saya digebusi orang atau ditegur orang, akhirnya saya melakukan pencurian hanya untuk sekedar makan. Setelah saya baca buku itu, baru saya ketahui maknanya. Oh, pantaslah harus saya lewati itu. Yang kedua, saudara terkasih, tingkat kehidupan yang kedua adalah sukses, berhasil, ya, dengan berbagai cara. Dan yang terakhir dikatakan di buku itu bahwa tingkat kehidupan yang paling hebat dari antara yang pertama dan kedua adalah hidup yang penuh makna. Puji Tuhan. Sian ini boy kata-kata bermakna om. Siapa menangis yang bawa keluar. Sian halak dari orang yang pintar bersyukur. Sebab orang yang pintar bersyukur saudara terkasih dalam nama Tuhan adalah orang-orang juga yang suka baca Alkitab. Puji Tuhan. Coba kita buka Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-10 sampai 12. Ini salah satu kata-kata yang akan bisa keluar dari mulut kita ketika kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang pintar bersyukur. Ya, coba kita baca ke depan. 1, 2, 3. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ya, terus kata-kata orang berhikmat seperti pusat dan pukulan-pukulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu kebal. ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Nanti di akhirnya di Siti
harus takut akan Tuhan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, ketika kau rajin baca Alkitab, kita akan diajari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita memberikan kata-kata yang membangun, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi kepada Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 tadi. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, tapi pakailah perkataan yang baik. Puji Tuhan. Perkataan yang membangun. Jadi Bapak Ibu, berkat yang ketiga yang diterima dari Tuhan, yaitu orang-orang bersyukur kepada Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi kata-kata yang membangun dan bermakna. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, ya Tuhan akan membimbing dia memilih jalan yang terbaik. Ketika engkau diperhadapkan kepada persoalan yang rumit, persoalan yang bisa rumit, bisa sederhana, bisa berat, bisa ringan, bisa kacau dan lain sebagainya. Dari antara pilihan-pilihan yang mau kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kepada siapa engkau harus mengadu? Tidak ada kata yang lain Bapak Ibu, selain kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka Dia akan membimbing kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Puji Tuhan. Amsal 3:5-6 ini menjadi khotbah ulang tahun kaum ibu. Mari kita lihat saudara kasih. Nah, ini tema khotbah atau judul khotbah kaum ibu tanggal Februari kemarin ya. Tanggal 11 Maret, tanggal 11 Maret usia ke-11 tahun. Coba kita lihat ke depan 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayakan saja kepada Tuhan persoalan yang kau hadapi. Amin, puji Tuhan. Percayakan. Di antara pilihan-pilihan yang harus kuambil Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kuhadapi ini, tolong aku tunjukkan. Beri roh hikmat kepada aku, beri roh kebijaksanaan kepada aku, apa yang harus aku pilih. Karena pilihan kita belum tentu yang tepat. Tetapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Amsal Mazmur 31 ayat yang ketiga ya. Untuk mengakhiri khotbah ini, Mazmur pasal 31 ayat ketiga. Ya. Kita baca ke depan Mazmur 31 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Puji Tuhan. Dia gunung batu kita, Dia perisai kita, Dia akan membimbing, menuntun. Dan orang nak bimbing Tuhan. Dan ada bidang C, ale ordon atau matutuh. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita menjadi jemaat yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan, karena kita tahu ujung-ujungnya semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Tapi puji mah, Tuhan di tengah hari menonton hot di salilingna.